Selamat pagi semua. Selamat berjumpa kembali di kelas yang baru dengan Ibu. Hari ini kita akan mulai pembelajaran tematik kita pada tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Di mana pada tema 1 ini ada 3 subtema dan kita akan mulai pada subtema yang pertama yaitu organ gerak hewan. Kita mulai pada pembelajaran pertama dengan pembelajaran jarak jauh demi kesehatan dan keselamatan kita bersama. Ada beberapa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan dan manusia dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan dengan tepat. Yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Dan terakhir, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Mari kalian buka buku tema 1 kalian. Kita mulai pada pembelajaran pertama. Di situ kalian akan melihat sebuah gambar, di mana di gambar tersebut ada Edo dan Pak Rudi. Di situ Edo bertanya, "Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Nah, anak-anak, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan kegiatan Ayo Membaca. Di sini ada bacaan yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Itu untuk paragraf yang pertama. Silakan kalian lanjutkan paragraf kedua dan ketiga, keempat, dan kelima. Anak-anakku, kalau membaca bacaan, usahakan kalian membaca lebih dari 1 kali. Karena di kelas 5 ini nanti kalian tidak hanya dituntut untuk membaca cepat, tetapi membaca pemahaman. Di sini dalam sebuah bacaan ada materi-materi yang harus kalian kuasai. Nah, untuk selanjutnya, dari teks yang berjudul Organ Gerak Hewan dan Manusia yang terdiri atas 5 paragraf tadi, masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok yang ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Kalian perlu tahu ide pokok itu apa. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf, di mana ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama, di mana kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Untuk contohnya, kalian lihat di paragraf pertama. Paragraf pertama itu ada ide pokok, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, di mana kalimat pengembangnya adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Untuk lebih lanjut, untuk latihan silakan kalian lengkapi berdasarkan informasi pada bacaan. Kalian coba temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf, mulai dari paragraf 2, 3, 4, dan 5. Kalian tuliskan ide pokok dan kalimat pengembang dalam bentuk tabel seperti ini di buku tulis tematik kalian. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah belajar untuk menemukan ide-ide pokok paragraf dari bacaan dan kalimat pengembangnya. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran ini dengan kegiatan Ayo Menulis. Di sini kalian diminta untuk mengembangkan ide pokok yang sudah ada. Kalau tadi kalian mencari ide pokok, di sini kalian diminta untuk mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf.
Untuk ide pokok yang pertama di sini adalah organ gerak terdiri atas dua macam. Kita bisa kembangkan ide pokok ini dengan kalimat pengembang, misalnya dengan memilih salah satu kata dalam ide pokok. Misalnya di sini kita ambil kata organ gerak. Kalimat pengembangnya menjadi organ gerak terdiri atas organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Lalu nanti kalian lanjutkan kembali dengan kalimat pengembang selanjutnya. Silakan kalian coba untuk mengembangkan ide-ide pokok paragraf di sini. Ada 3. Ini yang kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Nanti kalimat pengembangnya apa? Lalu untuk yang paragraf ketiga, ide pokoknya adalah tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Kalian kembangkan dengan kalimat pengembangnya. Kamu sudah berhasil tadi menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dari bacaan organ gerak manusia dan hewan. Sekarang coba cari kesimpulan tentang apa itu ide pokok dari suatu bacaan. Buatlah dalam bentuk tabel. Yang pertama, pengertian ide pokok bacaan itu apa? Yang kedua, fungsi ide pokok bacaan itu apa? Yang ketiga, cara menentukan ide pokok bacaan. Anak-anakku, tadi kita sudah belajar tentang beberapa hal dan Ibu bisa simpulkan pembelajaran hari ini ada 2. Yang pertama, tadi kita sudah belajar tentang organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Lalu kalian juga sudah belajar bagaimana mengembangkan dan mencari ide pokok paragraf. Tetap sehat, tetap semangat, dengan PJJ kita pasti bisa. Setiap tugas yang kalian kerjakan membuktikan tanggung jawab dan kedisiplinan kalian. Semua respon kalian terhadap tugas masuk pada nilai sikap. Hasil tugas-tugas yang kalian kirimkan akan masuk pada nilai pengetahuan dan keterampilan. Jadi, setiap selesai mengerjakan tugas, kirim ke tautan tugas. Untuk hari ini, kirim ke tautan di bawah ini. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, rajin cuci tangan. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka kembali. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.